meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina itu kan ada di flyover. Kemudian dari sisi letak geografis, saya juga ada pertanyaan besar dari saya. Pertanyaan besarnya adalah peristiwa Eki dan Vina meninggal itu di flyover berada di posisi Kabupaten Cirebon. Tetapi kenapa ditangani oleh Polresta Cirebon? Ini juga pertanyaan yang mesti dijawab sebenarnya dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan. Itu saja pernyataan dari kami. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti, dan hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabar Eskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Bang Dedi terkait hasil tes DNA Peggy Cianjur gimana? Kita hari ini tidak ngomongin tes DNA. Ini kan karena nanti merancuni pelaporan di Bareskrim. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau tuduhannya ini salah, kan Pak Rudiana harus berbahagia. Andai kata terjadi pembunuhan ternyata yang membunuhnya bukan yang sekarang di penjara, kan itu harus disambut dengan bahagia, kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juli 2024. Jangan pernah menyudutkan Ibtu Rudiana. Dalam hal ini, dia kehilangan anaknya yang meninggal. Kasihan dia. Itu kata Fitra, kampret. Maksudnya begini, Anda mau mencoba menyalahkan kami netizen? Saya perlu menegaskan kepada Anda Fitra yang mengaku sebagai pengacara dari Ibtu Rudiana. Kami dari awal mengatakan keadilan buat Vina dan keadilan buat Eki. Kami lantang bersuara. Anda mestinya berterima kasih, bukan menyudutkan netizen. Terutama Anda mau mencoba mensomasi Kang Deddy. Kang Deddy dalam hal ini tidak ada kepentingan selain daripada ingin kasus ini terang benerang dibongkar. Itu Deddy Mulyadi, dan begitu pula dengan kita netizen. Mestinya Ibtu Rudiana dan Anda pengacaranya Ibtu Rudiana berterima kasih. Seret Ibtu Rudiana keluar, suruh dia berbicara. Dia yang menangani awal kasus ini. Dia mencari siapa pelakunya pembunuh anaknya. Suruh bicara. Jangan dibuat seperti ini. Jadi untuk Anda Fitra, saya cuma meminta Anda, mudah-mudahan video ini sampai kepada Anda. Tolong seret Ibtu Rudiana, suruh bicara di depan publik, bongkar apa yang sebenarnya yang terjadi. Benar nggak Eki itu meninggal karena dibunuh atau karena kecelakaan? Kalau dibunuh, bagaimana kronologinya? Bagaimana Anda bisa menyeret 8 tersangka yang Anda masukkan dalam penjara, yang sekarang 1 orang sudah keluar yaitu Sakatata, dan masih ada 7 terpidana? Sampaikan semua. Jadi ini akan terungkap siapa sebenarnya. Jadi sudahlah, tidak usah terlalu banyak koar-koar kau Fitra itu. Mestinya kau Fitra itu panggil Ibtu Rudiana itu. Ibtu Rudiana kita selalu narasikan, ketemu aja susah. Ini kita mau bantu dia. Ini jangan kita dianggap bahwa kita ini bersuara tidak ingin membantu Ibtu Rudiana. Kita ingin membantu. Tapi salahnya di sini adalah Ibtu Rudiana seperti makhluk alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Coba Anda pikirkan bagaimana perjuangan netizen ingin membongkar kasus ini seterang benderang. Kalau memang Ibtu Rudiana adalah korban karena anaknya dibunuh, ayo kita bersama-sama. Jangan Anda menyalahkan netizen, jangan Anda coba-coba mensomasi Kang Deddy Mulyadi. Pikir. Itu pandangan saya. Lalu bagaimana pandangan netizen? Silakan beri komentar berikut ini. Salam kemerdekaan. Allahu Akbar. Terima kasih.
Dalam pengakuan Dede menyatakan tak pernah mengetahui kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ia memberikan keterangan karena diajak rekannya Aep yang juga berstatus saksi untuk datang ke Polres Cirebon dan memberikan keterangan yang sudah diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Silakan pendapat Anda cantumkan di kolom komentar. Kita harus merubah mindset dan cara pandang kita terhadap Ibtu Rudiana. Kenapa saya katakan demikian? Tentunya kita perlu curiga mengapa Ibtu Rudiana begitu percaya dengan keterangan Aep yang menerangkan bahwa ia melihat ada peristiwa lempar-melempar yang dilakukan oleh segerombolan orang. Padahal itu hanya disaksikan 1 kilometer dari TKP ditemukannya mayat itu atau tempat ditemukannya mayat itu. Inilah indikasi yang pertama bahwa Ibtu Rudiana ini perlu kita curigai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengungkap terangnya peristiwa meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon tempo itu. Yang kedua yang harus kita curigai adalah mengapa Ibtu Rudiana mempengaruhi Ali Akbar atau Liga Akbar untuk membuat keterangan, memperkuat keterangan Aib yang saya katakan tadi itu sangat sumir. Ya. Yang ketiga, Ibtu Rudiana ini baru membuat LP setelah 8 orang atau 7 orang itu ditangkap, karena 1 orang ya sebelumnya si Rivaldi itu kan sudah ditangkap di Polsek yang lain 1 hari sebelum penangkapan itu. Mengapa baru LP dibuat setelah orang ditangkap dan disiksa? Ya. Yang keempat, mengapa setelah dibuat LP ditetapkan tersangka baru dilakukan ekshumasi atau penggalian kuburan untuk mengotopsi kembali? Ya. Para pakar pidana sudah tegas, termasuk Dr. Edi, menyatakan bahwa no otopsi, no case. Artinya no otopsi, no case. Asas ini harus kita pandang bahwa harus diketahui dulu penyebab kematian. Apakah kematian itu disebabkan oleh kejahatan? Barulah kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan siapa pelakunya. Nah, kalau pelakunya dulu ditangkap, ditetapkan tersangka, maka ini kan sudah terbalik-balik ini. Maka mau tidak mau harus dibuat kebohongan dan skenario supaya bagaimana penangkapan ini dianggap tidak menyalahi. Inilah makanya saya katakan kita harus merubah mindset kita melihat Ibtu Rudiana. Terus terang kita prihatin karena siapa sih orang tua yang tidak merasa kehilangan dan bersedih ketika anaknya meninggal. Akan tetapi kemudian, di lain sisi, kita harus melihat Ibtu Rudiana ini adalah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk membongkar, untuk membuka secara terang benderang perkara ini. Ya. Karena kecurigaan-kecurigaan yang sudah kita soal tadi. Ya. LP baru dibuat setelah orang ditangkap, setelah orang disiksa, ya kan? Otopsi baru dilakukan setelah ada penangkapan. Ya ini kan sudah menyalahi. Artinya ini sudah terbalik-balik dunia hukum kita. Itulah makanya saya meminta kita supaya berubah mindset kita dan sudut pandang kita terhadap Ibtu Rudiana. Sekian dan terima kasih.